Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian kinerja. Perkenalkan, saya Dedi Rosandi, guru geografi pada instansi SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk 201972530091 dengan pada LPTK Universitas Negeri Jakarta, program studi geografi. Pada hari ini, saya melaksanakan pembelajaran untuk penilaian kinerja dengan materi mitigasi bencana di kelas 11 IPS di SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak, Sukabumi. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11 IPS sudah hadir semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada yang lagi ngambil buku? Oke, baik. Insya Allah ini pertemuan pertama kita ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas masih Al-Farabi ya. Al-Farabi silakan dipimpin untuk berdoa. Pelatihan siap. Pelatihan siap. Doaan. A'udzubillahi minasy. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian tadi kehadiran alhamdulillah lengkap ya. Semuanya sehat, semuanya hadir. Kemudian kita masuk ke materi ya. Untuk materi yang pertama atau pertemuan pertama kita di semester pertama ini, insya Allah nanti ada 3 materi yang akan kita bahas. Nah, ini materi-materi tentang mitigasi bencana. Nah, yang pertama kita nanti akan mengenal dulu tentang bencana-bencana apa aja sih yang ada di bumi ini ya. Khususnya nanti di Indonesia, kita akan membahas di wilayah Indonesia. Kemudian dari bencana ini kita lihat nanti manajemennya seperti apa. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah pengaturan ya, pengkondisian seperti apa. Jadi nanti pada saat terjadi bencana, ada apa yang harus dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, kemudian pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Ya. Kemudian nanti jenis-jenisnya apa aja, kemudian definisi, komponen, dan juga dampaknya. Oke ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama, nah ini ya. Nah, sambil kalian catat. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah terkena dampak dari bencana? Oke, banyak ya. Di sini hampir semuanya terkena atau pernah mengalami terjadinya bencana. Ini kalau kita lihat bencana itu dibagi menjadi 3 ya. Ada bencana alam, kemudian ada bencana non-alam, ada bencana sosial. Nah, baik. Dari ketiga jenis bencana ini, tadi ada yang mengacung, ada yang pernah mengalami suatu terjadinya bencana ya. Baik itu secara langsung atau kalian melihat ya, melihat secara langsung. Baik, tadi siapa yang mengacung? Yang pernah? Oke. Rasya pernah mengalami bencana yang mana? Bencana non-alam yang mana? Wabah penyakit. Apa? Penyakit apa? COVID-19, betul. Ini salah satu wabah yang mendunia ya atau mengglobal. Jadi wabah penyakit ini terjadi tidak hanya di satu negara, tetapi di beberapa negara ya. Dan ini dampaknya ini kita harus isolasi ya kalau misalkan terjadi satu wabah penyakit ini. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Oke, kalau kita lihat di Indonesia ini, semua bencana ini pasti terjadi. Di Indonesia gempa bisa terjadi? Bisa. Tsunami? Gunung meletus? Banjir? Kekeringan? Kalau angin topan? Bisa gak angin topan?
Bisa atau tidak? Mungkin ya bisa terjadi. Hanya dampaknya atau ukurannya anginnya itu tidak sebesar yang ada di negara-negara luar ya, atau negara-negara Amerika contohnya ya. Angin tornado ya, kalau kita lihat angin tornado kalau di Indonesia itu bisa, cuman ukurannya dan jangkauannya itu tidak seluas yang terjadi di Amerika ya, angin tornado. Kalau kita versi kecilnya ya, yaitu angin puting beliung ya. Oke, ini bisa juga terjadi dan pernah terjadi ya. Kemudian gagal teknologi. Nah ini untuk gagal teknologi apa contohnya? Ada yang pernah melihat atau mendengar suatu kejadian di mana? Chernobyl, betul, di Ukraina ya. Itu ledakan yang terjadi ya, nuklir terjadi di Ukraina ya. Chernobyl, kemudian gagal modernisasi. Contohnya apa? Gagal modernisasi. Suku pedalaman. Gagal maju ya. Kenapa bisa jadi kalau gagal modernisasi itu ada satu penolakan. Ya, ada satu penolakan yang dimana si masyarakat itu tidak mau menerima kemajuan. Ya, misalkan contohnya suku-suku pedalaman. Ya, bisa ya pedalaman suku-suku rimba gitu ya, itu mereka akan terjadi penolakan ya. Makanya di sini ada gagal modernisasi. Kemudian ada epidemi. Epidemi ini satu wabah yang bisa muncul yang disebabkan karena satu penyakit gitu ya. Kalau dulu itu ada yang namanya wabah polio. Polio itu jadi si anak itu kekurangan kalsium ya, jadi si tulangnya itu tidak sempurna. Ya, jadi kakinya itu bisa membentuk huruf letter X atau O ya. Nah itu, atau bisa juga epidemi wabah malaria ya, demam berdarah. Nah kemudian ada juga wabah penyakit, banyak ya. Kemudian yang sosialnya ada konflik sosial dan juga teror. Konflik sosial ini bisa terjadi antar suku, ya bisa juga terjadi antar desa ya, antar kelas. Dan satu lagi teror. Nah ini teror ini biasanya pernah terjadi di Indonesia ya, yaitu kejadian pemboman ya. Bom Bali, betul. Bom Bali, bom Tamrin ya. Ini ya. Oke. Definisinya dulu ya. Nah ini menurut kelihatan ya. Menurut undang-undang, bencana itu apa sih? Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam. Nah ini ya, peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Nah ini ya, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah makanya pada saat terjadi suatu bencana, jadi kerugiannya itu bisa banyak ya, selain dari kerusakan, korban jiwa juga psikologis. Nah makanya kalau saat ada kejadian, setelah pasca kejadiannya, itu biasanya tidak hanya memperbaiki dari segi bangunan fisiknya aja, tetapi dari mental masyarakatnya ya. Siapa tahu ada yang trauma gitu ya. Siapa tahu ada yang tertekan gitu ya, dan yang lainnya. Lembaga yang bertanggung jawab kalau misalkan ada suatu terjadinya bencana, kira-kira lembaga apa aja nih? Basarnas, BMKG, BPBD, Tim SAR, BPJS? Enggak ya, BPJS kesehatan ya.
polisi, tentara, damkar, ambulan, pokoknya semua ya. Psikolog juga bisa tadi ya, psikolog. Oke, lanjut ke definisinya. Tadi kan banyak ya, definisinya dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang bencana disebabkan oleh faktor alam, ada juga faktor non alam, dan juga faktor sosial. Nah, ini kita lihat dulu penyebab yang disebabkan oleh faktor alam ya. Contohnya ada bencana gempa bumi ya. Nah ini ya, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Nah ini ya, bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Oke, yang pertama, gempa bumi dulu ya. Gempa bumi ini getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Kemudian gempa ini biasanya disebabkan oleh pergerakan dari lempeng bumi. Nah ini gempa ini pasti semuanya pernah merasakan ya gimana terjadinya gempa. Dari mulai gempa yang kecil sampai dengan gempa yang besar. Karena ini gempa ini ada skalanya ya, skalanya. Jadi ada kekuatannya gitu ya. Ini skalanya ini biasanya diukur dengan skala Richter ya. Kemudian ada tsunami. Tsunami ya, datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar ke daerah pinggiran pantai setelah beberapa saat terjadi gempa. Jadi ini ada kaitannya ya. Pada saat terjadi gempa, kalau misalkan di laut, dia bisa terjadi tsunami. Hanya kalau misalkan di laut itu bisa terjadinya itu kalau misalkan gempanya itu terjadi sekitar 7 skala Richter. Lebih dari 7 ya. Lebih dari 7, kemudian terjadinya di laut, pusat gempanya, nah ini bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Atau selain dari gempa juga bisa dari letusan gunung ya. Letusan gunung contohnya Krakatau, Toba, nah itu bisa terjadi tsunami ya. Kemudian tanah longsor, ya tanah longsor di dasar laut juga bisa terjadi tsunami juga. Ya. Terjadi terekam tahun 2004 ya, pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat ya. Di Sumatera ya, di Aceh. Oke, yang ketiga ada banjir, proses meluapnya aliran air ke saluran sungai yang melewati tebing sungai ya, overtop bank. Ya, jadi artinya si intensitas airnya itu naik ya. Oke, lanjut kekeringan dan tanah longsor. Oke, kekeringan di Indonesia bisa terjadi ya. Kalau misalkan suhu udaranya naik, kemudian masuk ke musim kemarau, nah kemudian ditambah lagi dengan fenomena El Nino, nah itu bisa menyebabkan terjadinya kekeringan. Ya. Keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Nah biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan yang di bawah rata-rata. Ya, kayak gitu. Kemudian tanah longsor ya. Suatu peristiwa geologi yang terjadi pergerakan massa batuan tanah dengan berbagai tipe dan jenis jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, tanah longsor ini bisa disebabkan atau banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang pertama, karena kemiringan. Nah, jadi kalau kemiringannya ekstrim ya, lebih dari 30 derajat, nah itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian yang kedua, selain kemiringan bisa juga disebabkan karena tidak adanya vegetasi atau penahan ya, penahan dari tanah. Jadi vegetasi ini sangat penting, apalagi vegetasi yang ditanam, tanamannya ini
batangnya keras, nah itu ya, itu bisa mencegah terjadinya longsor dengan vegetasi. Atau bisa juga dibuat tempat miring itu dibuat sengkedan. Itu juga bisa mencegah terjadinya longsor ya. Oke, setelah menjelaskan mengenai jenis-jenis bencana, nanti kita coba menganalisis bencana di tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, di tempat tinggal kalian masing-masing. Di sini ada yang ingin bercita-cita bekerjanya di BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi. Tidak ada. Atau di Basarnas ya, Badan SAR Nasional, atau di BPBD. Nah, itu ya. BPBD, kemudian di Damkar ya. Bisa ya. Insya Allah bisa. Oke, lanjut ke definisi bencana non alam ya. Bencana yang non alam ini disebabkan oleh gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Yang pertama ada kegagalan teknologi ya. Diartikan semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Ini contohnya kegagalan teknologi ini. Contohnya tadi misalkan kesalahan desain atau pengoperasian. Ini misalkan contohnya kebakaran mobil listrik. Ya, ini kebakaran mobil listrik ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Dan bagaimana cara pengatasinya apabila terjadi mobil listriknya kebakar? Yaitu bisa dengan penggunaan ini briket, simut briket ya. Jadi nggak bisa dipadamkan dengan menggunakan air, apalagi apar gitu ya. Itu nggak akan bisa karena dari apinya sendiri atau panasnya itu bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Jadi akan sangat sulit untuk dipadamkan. Ya, dan kalaupun mau menelepon pemadam kebakaran juga percuma gitu ya. Jadi kalian minimal yang punya kendaraan listrik itu ya punya briket atau selimut selimut untuk memadamkannya. Dan kalau misalkan pakai briket juga nggak bisa langsung padam dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ya bisa sampai 3 sampai 6 jam. Oke ya, kemudian gagal modernisasi, gagalnya perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Ya tadi ya, contohnya ya suku anak dalam, suku rimba gitu ya, yang dia menolak modernisasi. Nah itu ya, gagal modernisasi. Kemudian pengertian epidemiologi. Suatu ilmu yang mempelajari timbulnya perjalanan dan pencegahan pada penyakit infeksi menular ya, tidak hanya penyakit menular melainkan penyakit yang tidak menular juga, penyakit degeneratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas dan juga sebagainya. Ini ya epidemiologi. Yang terakhir wabah penyakit ya. Wabah penyakit itu kejadian penyakit pada daerah yang luas dan terjadi pada banyak orang. Ya, contohnya COVID-19 ya. Bencana sosial itu bisa terjadi karena disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok, komunitas, dan juga teror ya. Nah ini biasanya disebabkan karena adanya perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kuasa, atau sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Nah ini, makanya konflik ini sangat berbahaya ya, karena bisa memecah belah negara ya. Kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Ya, makanya ini harus segera diselesaikan. Contohnya konflik Aceh ya waktu itu, gerakan Aceh Merdeka. Nah ini harus segera diselesaikan. Makanya ada perundingan Helsinki, perundingan yang
penyelesaian yang dilakukan dan alhamdulillah ternyata bisa diselesaikan ya. Oke, yang terakhir ada teror. Ya, usaha menciptakan ketakutan, nah, kengerian, kekejaman oleh seorang atau golongan. Ya, kalau di kita ada gak teror? Tidak ada ya. Biasanya ini contohnya dilakukan oleh seseorang atau golongan ya. Contohnya misalkan ada ISIS. Ya. Sudah ya, kita coba pilih. Nanti dijelaskan di depan ya dampak dan yang lainnya. Silakan Aulia Azam. Jelaskan ya, Azam, ancamannya, kerentanannya, dan juga kapasitasnya di depan. Di sini ya dijelaskan. Disebutkan daerahnya, tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana, kemudian dijelaskan ancamannya apa aja, kerentanannya apa aja, dan kapasitasnya apa yang perlu dilakukan, diceritakan ya, dijelaskan. Jadi untuk daerah saya tinggal di daerah Bekasi, di perumahan wisata. Dan untuk ancaman sendiri di daerah dekat tempat tinggal saya, yaitu yang pertama ada rentan terhadap hidrometeorologi atau rentan terhadap kekeringan dan banjir. Tapi bagaimana kapasitas yang dilakukan, yaitu di perumahan saya sendiri memiliki sistem irigasi yang baik, sehingga jika terjadi banjir, jika terjadi curah hujannya tinggi, tidak akan terjadi yang namanya banjir. Dan selanjutnya adalah ancaman dari adanya kekeringan. Dan kapasitas yang dimiliki itu adalah bagaimana pengolahan cadangan air yang baik oleh perumahan saya. Jadi selama musim kemarau maupun musim hujan, karena memiliki sistem irigasi dan cadangan air yang baik, jadi jarang terjadi bencana itu. Oke. Dan ancaman selanjutnya adalah sering terjadi juga kadang-kadang ada namanya begal. Begal, oke. Atau di rentan terhadap konflik sosial. Dan bagaimana kapasitasnya, karena saya tinggal di perumahan, jadinya karena adanya sistem pengamanan seperti satpam dan lain-lain, jadinya kasus-kasus tersebut jarang ada. Tetapi sekali ada, tapi karena adanya sistem keamanan yang baik, selalu patroli 24 jam, jadi keamanan tersebut jarang terjadi dengan kapasitas yang baik. Oke, baik. Terima kasih Azam ya atas penjelasannya. Beri tepuk tangan. Oke ya. Yang di luar Jawa, di luar Jawa, Imam ya, Imam di mana Imam? Batam ya, coba sini Imam. Ayo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di daerah saya di Batam. Di Batam ya? Ya Pak. Oke. Masalahnya yang pertama itu ini Pak, ekonomi. Ekonomi, oke. Terutama ekonomi bagian masyarakat di daerah saya itu banyak yang pengangguran Pak. Oke. Pengangguran. Karena kekurangan. Jadi di daerah saya di Batam itu lowongan kerja itu banyak Pak. Tapi itu orang-orang yang masuk di lowongan kerja itu bukan yang di daerah Batam Pak, lebih banyaknya di luar Batam itu datang ke Batam. Jadi yang daerah yang masyarakat aslinya nggak dapat pekerjaan. Itu doang sih Pak yang kita tahu. Oke. Jadi lapangan kerja pengangguran aja ya, berarti permasalahannya ya. Ada lagi bencana fisik ada tidak? Saya juga banyak penganggur tuh Pak. Siap. Paling Udah, Pak, itu aja. Hah? Fisik apa? Banjir Pak. Banjir. Oh, banjir juga. Oke. Karena apa tuh banjirnya? Apa karena curah hujan atau aliran sungai? Ini Pak apa? Selalu apa ini? Dan apa sih?
Sungai, aliran sungai. Tempat penyimpanan apa sih? Tempat penyimpanan. Parit Pak. Oh, Pak. Ah iya Pak, terlalu sempit Pak. Jadi air yang dari parit itu naik. Oke. Jodoh Pak udah. Oke. Jadi ada dua ancaman ya. Ya. Upayanya gimana nih kira-kira? Yang harus dilakukan nih, kapasitasnya seperti apa? Tadi dari pengangguran. Yang pengangguran tuh Nah, tadi banyak warga luar masuk ke Batam yang akhirnya warga Batamnya sendiri tidak kebagian lapangan kerja gitu ya. Susah gitu ya. ya, Nah, itu gimana tuh kira-kira? ya ini aja Pak apa cari kerjaan di luar aja di Batam. Oke, jangan masuk gitu ya. Kalau Ya. bisa cari pekerjaan di daerah masing-masing. Ya. Oke, yang untuk Kedua, banjirnya? itu Pak apa paritnya di Oke, drainasenya dilebarin ya, diperluas. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Imam ya. Nah, jadi dibuat rencana mitigasi gempa. Nah ini ya, rencana mitigasi gempa. Nah, jadi dibuat poster dan tulisannya ya, poster dan tulisannya. Ini juga nanti poster ini bisa ditempel di tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang ancaman bencananya itu tinggi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai upaya mitigasi ya, upaya pencegahan. Nah, ini contoh rencana mitigasi gempa bumi. Nah, kita lihat sebelum gempa. Nah, sebelum gempa itu kita bisa memasang parabot yang berat pada tempatnya. Nah, jadi hati-hati nih ya, kalau misalkan kalian rumahnya sering terjadi gempa, nah ini harus disesuaikan ya, disesuaikan barang-barangnya. Kemudian mengetahui jalur dan lokasi evakuasi. Nah, ini penting nih. Kalau misalkan kalian berada dimanapun, kalian harus tahu tempat evakuasi atau jalur evakuasi. Kalian misalkan lagi jalan-jalan di mall, kalian harus tahu mana titik kumpulnya, mana jalur evakuasinya. Nah, itu harus bisa menganalisis seperti itu ya, dimanapun. Nah, ini ya, sebelum terjadinya gempa. Ini kalau gempa ya, tugasnya seperti ini contohnya. Kemudian ya nanti pembagian bencananya dari Bapak ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita evaluasi dulu nih ya. Evaluasi dulu kelas atau peraturan yang akan kita sepakati ya. Baik, nanti kita harus buat satu kesepakatan ya. Kesepakatan, misalkan kesepakatan ini harus kita inikan ya, harus kita sepakati ya bersama-sama. Yang pertama, kesepakatan nanti kita akan membuat organisasi kelas ya. Organisasi kelas. Kemudian setelah organisasi kelas kita buat nanti jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran, jadwal piket nanti kita buat ya sebagus mungkin. Kemudian oke ya, cukup ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa tidak ada yang terkena ini ya, poin ya. Dan ini kalau misalkan kalian sampai kena poin dan poinnya banyak, ya sudah, wassalam gitu ya. Makanya dari mulai sekarang, tahan, jangan sampai ada yang terkena poin ya. Kata kuncinya apa? Saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Karena Bapak sendiri nggak bisa setiap hari memantau dengan kalian gitu ya, nggak bisa setiap hari berada di asrama atau di sini gitu ya, di kelas seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.